Bayangkan kamu menyalakan lampu di rumah. Lampu itu menyala seperti biasa, tidak ada yang aneh. Tapi, pernahkah kamu bertanya, listrik itu datang dari mana? Bagaimana jika listrik yang kamu gunakan tidak berasal dari negaramu sendiri, melainkan dari ribuan kilometer jauhnya, melewati hutan, menyusuri sungai, dan melintasi batas-batas negara. Dari Laos, melewati Thailand, masuk ke Malaysia, dan akhirnya sampai ke Singapura. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak. Bisakah listrik benar-benar menyeberangi 4 negara? Dan jika bisa, apa artinya bagi masa depan energi di Asia Tenggara? Asia Tenggara adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Kota berkembang, industri meningkat, dan kebutuhan listrik terus melonjak. Setiap tahun, konsumsi energi di ASEAN meningkat signifikan. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat ketimpangan besar. Energi tidak tersebar secara merata. Laos memiliki kelebihan energi dari tenaga air. Sementara, Singapura hampir tidak memiliki sumber daya energi alam. Indonesia kaya panas bumi. Vietnam berkembang dengan energi angin. Thailand dan Malaysia masih bergantung pada energi campuran. Masalahnya, bukan ketersediaan energi, melainkan distribusi. Energi ada, tetapi tidak selalu berada di tempat yang membutuhkan. Dan disinilah tantangan utama dimulai. Di saat yang sama, dunia menghadapi krisis iklim, suhu meningkat, banjir dan kebakaran semakin sering terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan energi fosil, batu bara, minyak dan gas. Saat ini ASEAN berada dalam dilema. Mereka membutuhkan energi untuk tumbuh, tetapi juga harus mengurangi emisi karbon. Solusinya adalah energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Namun, tantangan utamanya bukan produksi, melainkan distribusi energi itu sendiri. Bagaimana energi bersih dari satu negara bisa dimanfaatkan oleh negara lain? Pertanyaan ini menjadi kunci masa depan energi ASEAN. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncul sebuah inisiatif besar, yaitu The ASEAN Power Grid Financing Initiative is ready to take on this challenge. Sebuah jaringan listrik regional yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara. Tujuannya sih sederhana, mengalirkan listrik lintas negara. Negara dengan kelebihan energi bisa membantu negara yang kekurangan tanpa perlu membangun pembangkit baru, tanpa meningkatkan ketergantungan pada energi fosil. Konsep ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kerjasama. Established by the Asian Development Bank, the World Bank, and ASEAN countries, this initiative will mobilize the funding crucial to take projects from concept to completion. Through partnerships, it will convert this fast-growing region's energy needs into investments that unlock renewable energy and deliver reliable electricity within and across borders, improving the lives of millions of people. The ASEAN Power Grid presents an extraordinary opportunity to meet Southeast Asia's growing energy needs. As the region's long-standing partner, we thank ASEAN for trusting ADB with this mandate. We stand ready to commit up to $10 billion of our own resources to this important initiative over the next decade. But no institution can do this alone. That's why we're helping to build a coalition of governments, utilities, investors, and innovators, united by a shared commitment to regional energy integration. Together, we can turn this vision into reality and deliver lasting benefits for generations to come. We at the World Bank are committed to supporting ASEAN countries
in finding and implementing an energy mix that works best for them. Their initiative to scale up renewables is key to generating more affordable and reliable power, boosting competitiveness and creating jobs. We are deeply committed to supporting ASEAN countries in realizing the vision of the ASEAN Power Grid, backed by technical assistance and the full choice of financing instruments of the World Bank Group. Jika berhasil, negara Asia Tenggara dapat menjadi sistem energi terintegrasi, lebih efisien, lebih stabil, dan lebih berkelanjutan. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar bisa diwujudkan? Yes, 빠지게 돼 I don't care 모든 것을 대해 전부 있게 돼 And I just want you right here with me 끝이 없이 우린 floating Lost in your deep oceans 깊이 스며가 slowly Tryna keep my head above water Then you go and pull me under Crazy thing I know I'm done for Stuck in this state of wonder Stuck in this state of wonder, yeah Stuck in this state of wonder Tryna keep my head above water Then you go and pull me under Crazy thing I know I'm done for Stuck in this state of wonder Wonder Stuck in this state of wonder Jawabannya mulai terlihat melalui proyek nyata. LTMS. Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project. Thailand dan Malaysia akan lanjutkan rencana perdagangan energi lintas batas tanpa Singapura pada pembukaan pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-33 pada Rabu, Menteri Energi, Teknologi Hijau dan Air, Duta Besar 3DR, Masimus Onkuli mengatakan pejabatnya sedang mengeksplorasi kemungkinan proyek pilot yang dikenal sebagai Laos Thailand. Proyek Integrasi Energi Malaysia Singapura atau LTMSPP akan dilakukan dalam 2 tahap. Proyek LTMSPI yang dimulai pada pertemuan terakhir dengan Menteri ASEAN di Vientiane tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan energi dan penggunaan sumber daya bersama yang lebih besar di antara negara anggota. Masimus mengatakan Singapura menerapkan lelang transparan dan kompetitif untuk pasokan listriknya. Mereka belum siap saat ini untuk membebankan dan mengambil beban 100 MW. Jadi
Saat ini mereka hanya ingin memaksakan dan mengambil beban 100 megawatt. Oke, melalui sistem dulu masa yang panjang untuk memberikan penghargaan langsung atau penyerapan langsung dan dengan melewatkan proses lelang kompetitif biasa. Ya, saya pikir kita harus bertahan 6 bulan lagi. Malaysia akan menyerap lalu meneruskan elektron ke Singapura saat mekanismenya ditingkatkan. Halusi itu. Anggota ASEAN yang berpartisipasi percaya bahwa memperkuat kerjasama energi akan mendekatkan wilayah ini ke arah tujuannya untuk mencapai keamanan energi yang lebih besar. Menyadari konektivitas ASEAN. Ini adalah implementasi pertama perdagangan listrik multilateral di ASEAN. Listrik dari Laos dihasilkan dari tenaga air, dialirkan ke Thailand, kemudian ke Malaysia, dan akhirnya sampai ke Singapura. 4 negara, 1 jaringan listrik. Proyek ini membuktikan bahwa listrik dapat melintasi batas negara. Bukan sekadar teori, tetapi realitas. LTMS, PIB, menjadi langkah awal menuju integrasi energi regional yang lebih luas. Manfaatnya sangat signifikan. Secara ekonomi, biaya energi menjadi lebih efisien. Negara tidak perlu membangun pembangkit baru yang mahal. Secara lingkungan, emisi karbon dapat dikurangi. Energi bersih dapat dimanfaatkan lebih luas. Secara politik, kerjasama antar negara menjadi lebih kuat. Interdependensi meningkat. Stabilitas kawasan juga ikut terjaga. Namun, di balik semua potensi tersebut, terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pertama adalah biaya. Pembangunan jaringan transmisi lintas negara membutuhkan investasi yang sangat besar, mulai dari pembangunan kabel listrik jarak jauh hingga pengembangan sistem pengendalian yang kompleks. Kedua adalah tantangan teknis. Setiap negara memiliki sistem kelistrikan yang berbeda, frekuensi, tegangan, dan standar operasional tidak selalu selaras. Hal ini membuat integrasi menjadi jauh lebih rumit. Ketiga adalah tantangan regulasi dan politik. Setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing. Negosiasi terkait harga listrik, biaya transmisi, hingga pembagian keuntungan menjadi proses yang panjang dan kompleks. Belum lagi isu kedaulatan energi yang seringkali menjadi perhatian utama. Selain itu, terdapat pula dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Pembangunan bendungan, terutama di wilayah Sungai Mekong, telah menimbulkan kekhawatiran terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Artinya, meskipun solusi ini menjanjikan, implementasinya tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Karena setiap keputusan memiliki konsekuensi. Jika dilihat dari perspektif hubungan internasional, proyek ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Dalam perspektif liberalisme, kerjasama antar negara dianggap sebagai jalan untuk mencapai keuntungan bersama. LTMS PIP menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Dalam perspektif regionalisme, integrasi energi ini memperkuat identitas ASEAN sebagai satu kawasan, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara fungsional. Negara-negara ASEAN mulai bergerak menuju sistem yang lebih terintegrasi. Sementara itu, dari sudut pandang geopolitik energi, energi bukan hanya sumber daya, melainkan juga alat pengaruh. Negara yang memiliki kelebihan energi dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Namun di sisi lain,
ketergantungan juga menciptakan kerentanan. Inilah dinamika baru dalam hubungan antar negara di era modern, di mana kerjasama dan kepentingan nasional harus terus diseimbangkan. Kembali ke pertanyaan awal, bisakah listrik menyeberangi 4 negara? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan kompleksitas teknologi, kerjasama politik, dan visi masa depan yang besar. Jawabannya hari ini bukan lagi sekadar teori, melainkan sebuah kenyataan yang sudah mulai terwujud. Listrik kini tidak lagi terikat sepenuhnya oleh batas wilayah, melainkan mulai bergerak melampaui garis-garis geopolitik yang selama ini membatasi distribusi energi di kawasan. Jawabannya adalah ya. Dan apa yang kita lihat hari ini sebenarnya hanyalah sebuah langkah awal dari perjalanan panjang menuju integrasi energi regional. Proyek seperti LTMS-PP menunjukkan bahwa ketika negara-negara bersedia untuk bekerja sama, berbagi sumber daya, dan membangun kepercayaan, maka hambatan yang sebelumnya terlihat mustahil perlahan dapat diatasi melalui kolaborasi yang terstruktur. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang komitmen bersama. Ke depan, jaringan ini memiliki potensi untuk berkembang jauh lebih luas dan kompleks, tidak hanya menghubungkan 4 negara, tetapi juga membuka peluang integrasi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Lebih banyak negara dapat terlibat, lebih banyak sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan, dan distribusi listrik dapat menjadi jauh lebih efisien. Dalam skenario ini, energi tidak lagi bersifat lokal, melainkan menjadi bagian dari sistem regional yang saling terhubung secara dinamis, di mana energi dari satu wilayah dapat langsung mengalir ke wilayah lain yang sedang mengalami kekurangan pasokan. Sebuah jaringan yang responsif, adaptif, dan mampu menyeimbangkan kebutuhan secara real-time. Dalam sistem seperti ini, ketergantungan tidak lagi menjadi kelemahan, melainkan berubah menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat stabilitas kawasan secara keseluruhan. Inilah gambaran masa depan yang mulai dibangun hari ini.